Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, maaf. Ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga memaki Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada sebuah video yang tersebar di media sosial. Prabowo menyinggung soal pertanyaan yang ditujukan kepadanya mengenai kepemilikan tanah dan menyebut sosok itu goblok. Itu pun langsung ditanggapi oleh netizen, asisten tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Jazilul Fawait. Menurutnya pertanyaan yang cerdas itu bukan pertanyaan yang goblok. Mungkin yang jawab yang gak bisa menjawab. Wakil Ketum Partai Kebangkitan Bangsa itu pun menekankan soal kepemilikan tanah yang disinggung Anies pernah disampaikan juga oleh Presiden Jokowi di saat berkontestasi di Pilpres 2019 silam. Jazilul juga menyindir makian itu apakah juga dimaksudkan ke Jokowi. Diketahui Anies menyinggung Prabowo memiliki tanah seluas 340.000 hektar di Indonesia pada debat Pilpres 2024. Hal itu ironis karena lebih dari separuh prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Hal yang dibeberkan Anies itu rupanya berdasarkan data yang diungkapkan Presiden Jokowi pada debat kedua Capres Pilpres 2019. Jokowi dan Prabowo kala itu menjadi kontestan lebih lanjut. Jazilul mengatakan berbagai pertanyaan yang diajukan Anies cerdas dan normatif. Selain itu, dia yakin publik bisa menilai terhadap respon Prabowo tersebut. Seperti diketahui, sebuah video beredar di medsos yang memperlihatkan Prabowo menyebut disinggung dengan pertanyaan soal tanah. Meski tak merujuk kepada sosok yang menanyakan itu, tapi dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anieslah yang menyinggung soal Prabowo memiliki tanah seluas 340 hektar di Indonesia. Kata Prabowo, dia pintar atau goblok sih? Debat presiden bukan sekedar membaca visi misi dengan berdebat rakyat. Bisa melihat kemampuan capres dan cawapres. Cara berpikirnya dengan cepat, menyampaikan dengan cerdas, lugas dan tegas. Bila ditekan, dia tetap sabar dan bisa memendam amarah. Tapi tidak dengan Prabowo. Di dalam dan di luar debat pun Prabowo tetap emosi dan memaki paslon lain dalam debat tersebut. Prabowo memang menjadi yang paling disorot karena tidak berhasil tampil prima. Meskipun latar belakangnya terasa klop dengan tema Prabowo gagal menguasai panggung. Tidak mencerminkan sebagai seorang menhan yang mumpuni. Dalam beberapa momen, Prabowo terlihat kesulitan dan tidak mampu menjabarkan apa yang seharusnya dengan mudah dijalankannya dalam kapasitasnya sebagai menhan. Bahkan ketika diminta untuk membahas terkait data Kemenhan, Prabowo malah menolaknya. Padahal dua capres lainnya, terutama capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, sudah menyampaikan tantangannya untuk memaparkan data kemenangan dipimpin Prabowo dalam debat tersebut.
Ganjar mengajaknya untuk memperdebatkannya dalam ajang resmi itu. Alih-alih menerima, Prabowo justru terkesan defensif serta malah mengajuk Ganjar untuk ketemuan di tempat lain dan kesempatan yang lain, hal yang kemudian membuat publik bertanya-tanya sebenarnya apa yang disembunyikan Prabowo terkait data kementerian yang dipimpinnya itu. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga memaki Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada sebuah video yang tersebar di media sosial. Prabowo menyinggung soal pertanyaan yang ditujukan kepadanya mengenai kepemilikan tanah dan menyebut sosok itu goblok. Itu pun langsung ditanggapi oleh netizen, asisten tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Jazilul Fawait. Menurutnya pertanyaan yang cerdas itu bukan pertanyaan yang goblok. Mungkin yang jawab yang gak bisa menjawab. Wakil Ketum Partai Kebangkitan Bangsa itu pun menekankan soal kepemilikan tanah yang disinggung Anies pernah disampaikan juga oleh Presiden Jokowi di saat berkontestasi di Pilpres 2019 silam. Jazilul juga menyindir makian itu apakah juga dimaksudkan ke Jokowi. Diketahui Anies menyinggung Prabowo memiliki tanah seluas 340.000 hektar di Indonesia pada debat Pilpres 2024. Hal itu ironis karena lebih dari separuh prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Hal yang dibeberkan Anies itu rupanya berdasarkan data yang diungkapkan Presiden Jokowi pada debat kedua Capres Pilpres 2019. Jokowi dan Prabowo kala itu menjadi kontestan lebih lanjut. Jazilul mengatakan berbagai pertanyaan yang diajukan Anies cerdas dan normatif. Selain itu, dia yakin publik bisa menilai terhadap respon Prabowo tersebut. Seperti diketahui, sebuah video beredar di medsos yang memperlihatkan Prabowo menyebut disinggung dengan pertanyaan soal tanah. Meski tak merujuk kepada sosok yang menanyakan itu, tapi dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anieslah yang menyinggung soal Prabowo memiliki tanah seluas 340 hektar di Indonesia. Kata Prabowo, dia pintar atau goblok sih? Debat presiden bukan sekedar membaca visi misi dengan berdebat rakyat, bisa melihat kemampuan capres dan cawapres. Cara berpikirnya dengan cepat, menyampaikan dengan cerdas, lugas dan tegas. Bila ditekan, dia tetap sabar dan bisa memendam amarah. Tapi tidak dengan Prabowo. Di dalam dan di luar debat pun Prabowo tetap emosi dan memaki paslon lain dalam debat tersebut. Prabowo memang menjadi yang paling disorot karena tidak berhasil tampil prima. Meskipun latar belakangnya terasa klop dengan tema Prabowo gagal menguasai panggung. Tidak mencerminkan sebagai seorang menhan yang mumpuni. Dalam beberapa momen, Prabowo terlihat kesulitan dan tidak mampu menjabarkan apa. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.